yang bagus. Itu derajat. Itu derajat masih di dunia. Jenengan belum punya anak, ayo kita punya anak. Jenengan punya anak, metele gak karu-karuan. Udah dikasih. Oh, luar biasa derajat yang diberikan oleh Allah. Derajat di hadapan manusia. Ada orang di hadapan manusia itu memang dikasih derajat oleh Allah. Saya kalau ngomong dikasih derajat oleh Allah itu, Yai Basori itu ngomong sak ngomong, saya nggak pernah ngomong enggak itu. Nggih. Kita datang ke situ cium tangan, itu diangkat derajatnya itu. Iya kan? Derajat depan manusia aja diangkat, apalagi depan manusia. Tapi ono uang, Masya Allah, ada dilihat sama Pak Yudi. Merono sing delok, sapa? Ojo bukan apa penyakit iku. Pasti mrene ate utang mrene. Itu derajatnya diturunkan oleh Allah. Sehingga apa? Jangan sampai derajat kita diturunkan oleh Allah. Lek kita itu enak di komunitas diterima, di circle teman-teman ngaji diterima, di opoe diterima, bisnis dilancarkan oleh Allah, itu derajat. Maka Anda kalau berbisnis dengan punya partner sing wonge sembayangi tenanan, maka luar biasa Anda jos. Pasti Anda derajatnya akan dinaikkan oleh Allah, baik ekonomi, baik jodoh, baik apa, segala aktivitas Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Lanjut saja. Yang kelima adalah membersihkan diri dari dosa. Ada amalan yang kita melakukan, jika kita melakukan itu tanpa kita beristighfar, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Sholawatul khamsah, yaitu sholat 5 waktu. Antara sholat subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Antara itu ada kesalahan dan kita sholat, otomatis diampuni dosa-dosa yang kecil. Langsung, jenengan sholat itu otomatis diampuni, Pak. Supaya enak. Dosa sing atas ini receh-receh diampuni, Pak. Enak sekali. Yang kedua, bainal jumu'atu ilal jumu'ah. Antara Jumat sampai Jumat, jangan sholat Jumat sing bener. Di sholat Jumat itu kan fadilahnya banyak ya. Kalau fadoil jenengan lakukan, dapat ampunan dosa secara otomatis. Barang siapa yang membaca suratul Yasin pada malam hari, maka dia diampuni dosanya. Malam hari. Sehingga kayak malam Jumat lah antum. Kalau bisa, ya setiap malam, bagus. Yang kedua, Anda membaca Al-Kahfi di setiap Jumat. Maka pahalanya apa? Terhindar dari fitnatu min masihid dajjal, terhindar dari fitnahnya dajjal. Anda sholat Jumat, Anda sudah membaca Al-Kahfi, Anda sedekah, Anda apa, maka Masya Allah otomatis diampuni dosanya. Yang ketiga adalah baina Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan ke Ramadan. Kalau Ramadan ini sama temenanan, maka Anda diampuni dosanya. Baik, langsung saja. Yang keenam, apa yang keenam? Ini ada dalilnya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Bagi mereka-mereka yang mampu menjaga sholatnya dengan baik, yo khusyu'e, yo disipline dan lain sebagainya, apa? Ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Katakan orang-orang sing rajin sholat tadi, mereka itu adalah pewaris. Saya tanya, tatkala abah jenengan meninggal, jenengan itu oleh warisan rumah. Rumah itu hak milik atau bukan? Hak milik jenengan, hak milik jenengan. Bukan kalau warisan apa? Warisan rumah hak milik, tapi ini apa? Diwarisi oleh Allah, firdausa nuzula. Firdaus surga Firdaus itu, surga itu level-levelnya banyak, tapi tertinggi Firdaus. Dikatakan di dalam hum fiha khalidun. Awakmu itu bukan warisan berjangka, seminggu, 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak. Khalidina fiha, selamanya di dalam surga. Keren, Pak. Jenengan dikasih kastil, dikasih istana, ojo ngomong dikasih rumah, tiba-tiba cuman seminggu aja seneng. Tempat ini 2 bulan, 3 bulan seneng. Ini selamanya Anda, hak milik Anda. Keren sekali. Maka ayo sholat. Apa terakhir? Menjadikan hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kalian berzikir, apa? Menjadikan hatinya. Salah satu zikir terbaik itu adalah sholat. Sholat itu apa? As-sholatu lidzikri. Sholat itu kanggo eling dening Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda hatinya gundah gulana, sering
uring-uringan, gak iso nahan emosi, tatkala itu ono ngene nang dukun dan segala macam, perbaiki salat Anda. Wis salat itu penting. Ayo, lek sing gelek-gelek sing ngamukan sembayang maneh. Ono ate emosi ambek bojo apa segala salat duha. Oh ini sudah kehabisan sholat Ustaz. Ini wis mari sholat 2 rakaat langsung. Sudah tidak apa-apa. Menyembah Allah kapanpun boleh. Maka itu disebut sholat boleh. Sholat sunnah 2 rakaat itu boleh. Maka jadikan hati kita terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat. Makanya sholat itu kata Imam Nawawi, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepala daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau ada orang ketok pintu, Pak Yudi tok-tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ternyata nggak punya kaki. Pak Yudi, ya Allah kasihan, monggo, ada apa Pak? Saya minta makan, saya dari pagi belum makan, dikasih sama Pak Yudi. Besoknya temennya datang, di itu sama Pak Yudi itu baik itu, diketok pintunya, dia punya kaki, tapi nggak punya tangan, diketok pintunya, ya seneng. Tapi hari ketiga Pak, dia punya kaki, punya tangan, tapi nggak punya kepala. Kira-kira dibukain nggak sama Pak Yudi? Aduh, ampun. Begitu juga dengan kita ibadah yang kita lakukan. Maka sholat kita enggak, kayak kita nggak punya kepala. Maka sholat itu penting sekali. Sehingga roksun kepala. Kepala itu elemen yang sangat penting. Sekolah, orang yang nomor 1 disebut kepala. Ya enggak? Desa, orang yang nomor 1 di situ disebut kepala. Sampai antum foto KTP. Yang difoto kira-kira mungkin nggak di sini tuh, nggak mungkin. Karena apa? Anggota tubuh kita yang paling mulia adalah kepala. Tapi itu tentang sholat. Semoga sholat itu mengingatkan khususnya buat saya pribadi, umumnya buat antum semua. Bukan berarti saya mengingatkan begini saya itu lebih baik, enggak. Sama saja. Tetapi kita belajar sholat yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Tapi sebentar dulu. Monggo. Bentar. Masih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyoal sholat Ustaz, saya coba menyoroti terkait dengan sholat jenazah ya. Ada riwayat yang mungkin masyhur terkait dengan sholat jenazah, terkait bahwa kemudian si jenazah ini masih mempunyai kewajiban hutang. Sementara taruhlah kita ini ibarat biasa ngimami sholat di masjid misalnya, dan dia punya utang kepada imamnya. Nah, kira-kira apa sikap kita ketika kita menghadapi warga atau jenazah yang akan kita sholati ini? Apakah sama seperti halnya berlaku sebagaimana riwayat pada waktu Kanjeng Nabi menghadapi jenazah yang mempunyai hutang, Ustaz? Okay. Mungkin itu aja. Pada saat itu Rasulullah diajak mensalati jenazah, tapi Rasulullah kalian sholat saja. Maknanya boleh menyalati orang punya hutang, itu boleh. Tapi Rasulullah tidak mau. Tapi Rasulullah mengizinkan yang lain itu sholat. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia punya hutang. Ya sudah, hutang berapa? Kalau nggak salah 2 dirham. Ya sudah, alayya, tanggungan saya. Berarti apa? Ya sudah. Kemudian Rasulullah menyolatinya. 2 hari, kalau nggak 1 hari riwayatnya, dipanggil Rasulullah, sahabat tersebut. Sudah kamu bayar hutangnya? Belum ya Rasulullah. Semakin kamu lama menunda, maka dia di kuburan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayar sekarang, dibayar. Utang rong dirham itu ditagih luar biasa. Apalagi yang banyak, jangan sampai. Lalu bagaimana posisinya kita itu imam masjid? Ternyata datang jenazah, kita biasa ngimami, disuruh ngimami sholat jenazah. Si mayit, wong iki rek asli ndek utang aku, model tak tagih-tagih gak bayar. Satu yang pertama, jika Anda mampu mengikhlaskan dan meridhokan, maka ridhokan. Wah, ini bukan perkara sepele Ustaz, ini jutaan, di atas puluhan. Oh banyak juga. Kalau gitu apa? Panggil ahli warisnya. Oh ya fulan, engkau anaknya bapak ini? Iya, bapakmu punya utang ke saya. Makanya Rasulullah itu bagusnya apa?
Faida tadayantum faqtubu. Kalau kalian punya transaksi apapun itu, termasuk utang piutang, maka catat. Sehingga ada bukti. Oh, mungkin saya utang Cak Kun 100.000, catat. Saya utang Cak Kun, kapan mau dikembalikan? Ada catatannya, enak. Tanda tangan saya, itu paling bagus. Jadi apa? Kalau Anda nagih nggak ada bukti, nggak asik dong. Ya kalau orangnya percaya, kalau enggak, oleh karena itu ditagih ke ahli warisnya. Jika ahli warisnya yang baik, biasanya ya sudah, tanggungan saya. Oke, sholati saja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi yang lain? Bentar, mau nanya dulu. Coba. Mau nanya? Gimana? Mau nanya? Oh, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar dari tema saat hari ini kan berkaitan sama tahun baru Muharram. Masya Allah. Jadi di sebagian tradisi, terutama di Jawa mungkin ya, itu yang biasa disebut suro itu, suroan. Saya melihat beberapa flyer itu, ini nggak tahu nanti penilaian seperti apa. Ada salah satu perayaan yang di dalamnya itu ada apa namanya? Kemaksiatan, bandengan dicampur dengan Berat ya? Iya. Pemberotan massal. Kok momentumnya dibarengkan dengan kegiatan-kegiatan Muharram. Ya, Muharram. Itu sebagian pendapat itu katanya ini semacam perperangan antara kalau tidak dibarengi dengan katakanlah di situ ada kegiatan apa namanya berkaitan sama ibadah, katakanlah di situ apa namanya khataman, maka nanti akan diambil alih oleh kemaksiatan. Tapi kalau ada kegiatan khataman bersamaan dengan seperti itu kan ini ibaratnya mencampur adukkan dalam satu wadah gitu. Gimana mensikapinya seperti itu, Ustaz? Tapi di dalam Muharram itu tahun baru Hijriah. Maka sepatutnya kita merayakan, jangan sampai yang kita rayakan tahun yang lain. Bagaimana merayakan kan begitu. Haflah itu sesungguhnya boleh-boleh saja. Tapi haflah itu yang tidak melanggar syariat. Bukan hanya pas perayaan Muharram, kapanpun, dimanapun Anda melanggar syariat itu tetap haram. Kita bahas. Jika merot itu sebuah kesenian, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah ada unsur mistisnya melibatkan jin, yang kata Allah, innahu aduwwum mubin. Hei, mereka itu musuh kalian yang nyata. Kok Anda ajak teman? Tidak boleh. Tapi kalau hanya kesenian, oh ini ya nggak melanggar apa? Dulu kita kecil itu saya ya naik apa kan pisang, bukan jalannya kayak pisang, daunnya itu kan gini, kita jenuk kuda-kudaan. Boleh biasa. Itu kan kayak apa? Ya kesenian saja, tidak masalah. Tapi kalau sudah interaksi dengan jin, dengan setan, ya ikhwan, tidak boleh. Ya itu ya. Lah, saya tidak tahu yang ditanyakan yang mana. Jika merot, kalau saya itu pernah tanya teman-teman, ada yang kenal saya, merot itu ya apa sih? Merot itu ada dua, yang satu kesenian, yang kedua pakai jin. Oh, yang ketiga, lah ini loh, pakai, jadi dia kayak merot, tapi nggak ada setannya, tapi joget gak karu-karuan. Yang saya katakan bukan jogetnya, tetapi campurnya laki-laki dengan perempuan joget berdua dengan mengumbar aurat. Ini kan banyak kompleks, mengumbar auratnya, ikhtilatnya, ini yang tidak boleh. Jangan dikatakan musik itu haram, enggak. Saya tidak mau kata-kata lahwun itu yang melupakan Allah. Ustadz, bukannya musik itu melupakan Allah? Jadi saya tanya, musik yang mana? Contoh saya mana? Saya nyanyi dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nyanyikan ya, lagu ini ya. Masa Anda lupa sama Allah? Saya tanya, musik itu unsurnya apa sih?
apa ini? Nada. Ya. Yang kedua alatnya. Alatnya gitar gitu ya. Senarnya haram? Enggak. Kayunya haram? Enggak. Lah kalau dijadikan satu kok bisa haram? Saya tanya, tahu haram? Tempe haram? Petis haram? Rujak? Loh kok bisa jadi haram? Kan beda. Musik itu tidak haram, tetapi bagaimana kalau musik yang melupakan Allah? Loh, jangan dipukul rata. Ada laki-laki memperkosa wanita. Maka menggauli wanita itu haram. Loh, jangan dipukul rata begitu. Lelek sing wis sah ya ndak popo, kan begitu kan? Ada orang membunuh pakai celurit, maka sesungguhnya celurit ini haram. Ya kasihan tukang ngarit. Maka jangan dipukul rata. Haramnya kita, kalau Anda yang lupa jika mendengarkan musik, Anda haram mendengarkan musik. Bukan hanya musik, sesuatu yang Anda kerjakan Anda melupakan Allah, itu jadi haram. Begitu ya. Jadi merot tadi bukan seninya, tetapi ada unsur melupakan Allah, itu yang jadi haram. Ternyata melupakan Allah bukan hanya merot saja, segala unsurnya ada, kita berpotensi melupakan Allah, itu juga haram. Gitu. Baik. Monggo, ada lagi yang lain? Kita cukupkan? Nggih, kita cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.